Rich people, benarkah rupiah akan ke 20.000? Ini yang dikatakan oleh Menteri Sri Mulyani. Bagaimana Astronaci melihat ini? Tentunya ini juga menjadi jawaban untuk para netizen yang bertanya kepada kami, apakah benar berita tentang rupiah ke 20.000 dan apa yang harus saya lakukan? Saya harus bagaimana nih, saya importir, saya hancur. Yang eksportir mungkin happy. Tapi terlepas dari itu, di dalam video kali ini kita akan sama-sama membedah mungkin dengan cara yang Anda belum pernah melihat sebelumnya dalam 10 tahun terakhir. Saya mencoba membedah rupiah, prediksikan target harganya, ya. Ternyata bisa kita pakai teknik ini. Tapi sebelumnya silakan subscribe dan bagikan buat yang lain. Dukung channel Astronaci untuk terus mendidik masyarakat Indonesia agar bisa lebih menyadari pentingnya berinvestasi dan terhindar dari penipuan investasi bodong dan broker-broker yang curang. Oke? Subscribe, bagikan, kita akan mulai sesaat lagi. Oke, rich people, sekarang kita akan mulai membahas tentang benarkah corona itu bisa membuat new world order dan menjadikan satu mata uang tunggal seperti yang disampaikan oleh beberapa media teori konspirasi. Nanti Anda bisa lihat dan Anda bisa simpulkan sendiri, lalu komen di bawah ya. Jadi nonton sampai habis. Saya akan mencoba membantu kalian untuk mendapatkan gambaran seberapa sih nanti rupiah ini akan bisa tercapai. Kalau kita perhatikan, saya tidak melihat bahwa corona ini bisa berhenti dalam waktu 1-2 bulan. Tetapi mungkin the whole 2020 ini kita masih akan disibukkan dengan pandemic corona story. Dan nanti 2021 akan bicara tentang krisis utang global ya. Debt crisis yang akan didengungkan karena kita juga melihat bahwa gebrakan corona tahap pertama ini kurang begitu dahsyat. Saya tidak melihat bahwa market sudah porak-poranda, market itu pada dasarnya cukup kuat, dikagetkan dengan pandemik yang pertama ternyata dia bisa recovery. Sampai sekarang ada kemungkinan mereka mencoba mengotak-atik virus tersebut sehingga macan pun bisa kena pandemik corona ini. Ini kan luar biasa nih, COVID-19 ini dari beberapa media konspirasi kan Anda juga dengar bahwa ini ditambahin asam amino lah, dimodifikasi. Mungkin saja benar kalau kita melihat dari video Big Restart yang nanti kita juga bahas sedikit. Itu saya percaya bahwa corona merupakan bagian daripada teori konspirasi dan ini attached dengan 10 years dan 12 years business cycle. Nah, tentunya rupiah akan babak belur, pasti dong kalau begitu itu. Tapi anehnya nih, DXY atau US Dollar Index malah menguat. Aneh kan? Harusnya kan kalau misalnya sekarang Amerika sebagai negara yang terjangkit paling banyak, harusnya ekonominya lemah. Tapi tidak, DXY malah naik ke atas dan US Dollar makin kuat. Bingung kan? Itulah yang dikatakan bahwa ada misi yang tersembunyi di belakang semua ini. Ada agenda yang tersembunyi. Tapi saya tidak begitu bisa menerima bahwa dalam waktu dekat ini merupakan sebuah agenda untuk menjadikan satu mata uang tunggal New World Order. Dan ada beberapa konspirasi bahwa bahwa US dollar itu sudah overvalue banget dan akan dihancurkan. Kenyataannya tidak. Kenyataannya kalau kita sebagai penganut technical analysis, saya sebagai master financial of technical analysis, saya melihat bahwa chartnya itu ada peluang sideways besar dan target atasnya itu kurang lebih ke 110. Nanti akan kita bahas kalau dia benar-benar mencapai 110, bagaimana dengan rupiah kita. Nah, ini yang akan kita coba sinkronkan dengan komentar dari Menteri Sri Mulyani kenapa bisa mencapai 20.000. Mudah-mudahan ketemu nih nanti ya. Apa yang ada di konsepnya Bu Sri Mulyani dengan apa yang ada di konsepnya Astronaci itu bisa ketemu. Dan berapa kira-kira targetnya, kita langsung saksikan bersama. Oke, rekan-rekan semua, sekarang kita langsung lihat ke bagaimana cara perhitungan simple bahwa statement daripada Bu Sri Mulyani tadi itu memang masuk akal atau tidak. Kita akan lihat bahwa sebelumnya Bu Sri Mulyani mengatakan bahwa rupiah bisa berpeluang mencapai 20.000 ya. Nah, kita percaya bahwa market baik itu dihitung dari sisi makro ya, maupun dihitung dari sisi price action analysis, Astronaci melihat itu harus match. Jadi sekarang kita sedang mencoba menghitung meraba-raba bagaimana
ke depannya ini dari dua metode ini bisa kita temukan ya. Jadi saya hitung kasar-kasaran simple karena dalam 10 tahun terakhir dengan metode yang saya pakai ini ternyata bisa loh rupiah diprediksi. Ini merupakan live chart daripada rupiah. Kalau kita perhatikan sekarang rupiah mulai melemah dan kita gambarkan seperti ini. Dan ini adalah area gap bawah ya, yang sudah kita plot sebagai target price. Jadi kalau misalnya IHSG ada gap di atas, rupiah juga ada gap di bawah, ini artinya akan dicapai. Sebelumnya saya sudah memiliki e-book tentang rupiah yang harganya cuma 50.000, kalian bisa beli di e-shop ya, di Astronaci Shop. Itu nanti akan dapat update ya. Untuk yang belum punya, order saja, hanya 50.000 ya, seperti valet parking, tapi Anda bisa mendapatkan informasi rupiah dengan update nanti maksimum 3 kali. Lewat dari 3 kali Anda bisa subscribe lagi untuk rupiah ini. Yang sebelumnya yang sudah beli tentunya akan mendapatkan update juga. Jadi rupiah ini kita gambarkan kalau daily chartnya itu kelihatan sebenarnya target supportnya di 15.900-an, kemudian ada peluang untuk naik kembali. Ya, jadi ini udah mulai melemah, stokastiknya juga sudah mulai down. Nah, tapi kita tidak fokus di sini. Kita lihat secara price action analysis itu ada di 18.200 dan di atasnya ada 19.500. Ini adalah target yang besar peluangnya nanti akan dicapai dengan bullish trend daripada rupiah. Tapi sebelum kita ke situ, mari kita melihat angle-nya. Jadi angle-nya itu begini. Saya berpikir bahwa seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, bahwa setiap market itu berkorelasi dan korelasi itu bisa positif dan negatif. Dan di dalam dunia keuangan itu ada konsep tentang beta. Beta itu untuk mengukur volatility daripada korelasi yang ada di antara satu individual stock, pair, dan marketnya. Jadi dalam hal ini kita anggap induknya adalah DXY atau US dollar ya. Ini US dollar index. Jadi seringkali orang itu salah kalau dia melihat US dollar itu langsung mikirnya USD sama IDR. Padahal kan bisa jadi US dollar sama Swiss franc, US dollar sama Singapura dollar ya, sama renminbi ya, Chinese yuan. Nah, sekarang yang kita lihat di sini DXY dengan IDR. Kalau kita lihat dari momen pas corona, low-nya itu 94, kita bisa langsung coba cek ya di sini. Ini saya sudah siapin, nanti saya jelasin. Itu 94 tuh bahkan US dollar melemah banget sampai 94,7 lah. Kita tulis 94 ya. Mungkin saya juga bisa ganti sedikit. Kalau di sini 94,7 mungkin nggak terlalu banyak. Ya, selisihnya harusnya nggak terlalu jauh sih. Katakan 94 deh. Kalau 94,7 kita lihat dulu ya. Nah, terus kemudian level high-nya itu 103, bener nggak? Ya, 102,9 kita buletin 103. Jadi ini kenaikan selama corona dari 10 Maret sampai atas ya. Terus perubahannya 8,3. Oke, itu kurang lebih sekitar 8,76. Nah, kemudian kita lihat, saya memprediksi bahwa target daripada DXY itu akan menjadi 111. Dasarnya adalah saat ini sedang bergerak, ini monthly chart di dalam broadening. Dan kalau saya pakai gun angle untuk melihat kekuatan daripada trend, saya konekkan kaki dan kakinya. Ini arah ke sananya dan ini time cycle-nya. Kita melihat bahwa 110 itu kurang lebih paling lama itu nanti di Juni 2022. Terus kalau kita perhatikan di tahun 2020, di sini ada pertemuan dengan cycle juga itu di bulan September. Jadi kalau ekonomi menjadi makin buruk, dampak corona makin ekstrim, ini daripada DXY itu karena dianggap sebagai safe haven, itu seharusnya bisa lanjut naik sampai 111 sekian ya di level ini, either dia di 2022 atau di September ya. Itu masih panjang sih. Dan ini broadening pattern, stokastiknya menghadap ke atas, ini naik terus ke atas. Berarti DXY ini secara pola grafik itu ditunjukkan memang arahnya ke atas. Jadi kalau teori konsep daripada New World Order, memang saya udah mengatakan sebelumnya, kalau Anda lihat ya, Big Restart pertama udah menggambarkan bahwa akan ada crash di 2019-2020, terus kemudian di 2022 saya udah di 2020 video Big Restart yang kedua saya bilang bahwa ada peluang besar bahwa corona ini sebenarnya ada buatan manusia. Setelah saya buat video, muncul video-video konspirasi yang lainnya.
Jadi kalau kita melihat bahwa konspirasi tentang corona ini dibuat, saya 90% yakin vaksinnya sudah ada, itu sudah. Bahkan mereka sekarang mungkin sedang merekayasa jenis virus baru dari corona ditambahin macam-macam ya, karena sampai macan saja bisa ketular. Terus kalau kita bicara tentang apakah ini akan menuju ke New World Order, nanti mata uang tunggal dunia, saya rasa tidak, karena US dollar yang dinilai terlalu overvalue seperti dari vlog-vlog konspirasi yang lain. Tapi kalau secara grafik saya lihat walaupun dia overvalue, nampaknya ini masih terus akan dijaga dan digunakan. Dan angka 110 itu juga didapat dari Fibonacci retracement 78,6. Itu kelihatan banget di sini. Jadi kenaikannya itu harusnya akan mengikuti pola broadening. Dan ini saya coba delete dulu ya, supaya Anda bisa lihat dengan jelas. Ini adalah pola broadening. Nah, di level 110 sampai 111 ini adalah targetnya. Jadi ini harusnya akan naik terus. Oke, itu dasarnya. Nah, dengan kenaikan 111 dengan harga sekarang adalah 100, ini kurang lebih 100 ya. Kalian bisa lihat kalau saya bikin lagi 100,7 deh misalnya. Nah, 100,7 harga sekarang itu kenaikannya 10%, 10,23% potential change-nya. Nah, lalu kita hitung. Korelasinya tuh saya bikin 0,8, saya belum hitung, tetapi Astronaci punya aturan. Kalau sebuah market tidak memiliki korelasi 0,7 ke atas, ya, itu saya anggap dia tidak berkorelasi positif, atau kalau minus 0,8, 0,7 itu berarti negatif correlation. Jadi kita assumption-nya adalah karena memang US dollar indeks dengan rupiah itu berkorelasi signifikan, saya menghitungnya dengan 0,8 saja. Ini asumsi ya, bisa salah, tapi ini buat gambaran kasar sebenarnya untuk mengejawantahkan apa yang statement Bu Sri Mulyani sampaikan. Dan ini saya hanya mengambil selisih, saya tidak masukkan di dalam perhitungan standard deviation ya. Buat teman-teman yang di dunia finance pasti tahu. Jadi ini hanya untuk referensi saja. Dari sini kelihatan betanya itu 1,47. Dari sini kelihatan betanya 1,47. Dan kalau 1,47 ini saya masukkan ke dalam hitungan 10%, 1,47 ini artinya rupiah itu lebih volatile 47% daripada DXY gitu ya. Jadi kalau saya masukkan di sini, kalau dia kemungkinan naik 10%, berarti ini kemungkinan naiknya 15%. Dari harga per hari ini, katakan ini 16.250, maka jatuhnya rupiah itu antara di 18.700 ya, roughly di antara itu. Nah, sekarang baru kita masuk ke rupiah. Mungkin nggak sih dia ke arah sana? Nah, ini sekarang kita lihat dari besarnya. Kalau kita perhatikan, ini tahun 98 itu peaknya belum disentuh, tapi berdasarkan price action analysis yang kita alami selama ini, kalau model kayak begini, most likely ini akan dijebol cepat atau lambat. Ini akan tembus all time high, dan lebih-lebihnya ini adalah area berdasarkan Fibonacci. Nah, untuk bisa menghitung Fibonacci, saya juga mengajarkan di DVD The Art of Fibonacci Trading, karena itu udah berkali-kali saya bisa predik rupiah dengan benar ya. Dan kalau kalian perhatikan di sini ada pola cup and handle, sebenarnya ini cukup besar cup and handle-nya. Dan cup and handle ini merupakan chart pattern yang menjadi andalan dari banyak technical analysis untuk melihat bahwa ini adalah bullish dan ini continuation bullish. Maka berdasarkan perhitungan ini, kalau kita perhatikan, ini target atasnya bisa dengan mudah dicapai sebenarnya. Kalau kita lihat cup and handle di sini ya, terus break dari flagnya di sini, maka angka 18.300 sampai atasnya 9.500 nih jangka panjangnya itu akan dicapai, dan itu tidak akan jauh daripada hitungan kasar ini dan juga komentar daripada Bu Sri Mulyani. Jadi sebenarnya kalau kita lihat, baik itu secara makro maupun dari sisi price action analysis, itu kelihatan banget angka 18.800 itu bisa kena. Nah, apakah 20.000? Kalau kita lihat 20.000 ini angka psikologis, dari Fibonacci-nya saja 19.600 ya. Nih, di sini 19.500 saja sudah ada. Maka kalau cuma untuk satu swing ke atas dan ngekor ke atas itu harusnya gampang. Jadi 20.000 itu bukan berarti selamanya akan di sana, tapi bisa jadi nanti pergerakannya hanya dengan ekor panjang seperti ini ya. Sorry agak miring-miring, kena 20.000 dan mungkin turun ya. Karena ini 20.000 ini udah deket banget, tapi intinya kalau kita lihat dari konsep perhitungan ini, dari korelasi antara US dollar index dengan rupiah, harusnya terlihat cukup jelas bahwa DXY-nya bisa
terus menguat. Ini dengan asumsi tentunya teman-teman, saya tidak berharap bahwa rupiah bisa melemah sih. Mudah-mudahan ini biarin aja skenario-nya gagal dan di XY sideways lagi. Kalau kita perhatikan ini memang sangat rough sekali pergerakannya ya. Keseluruhan kalau kita lihat arahnya seharusnya bull. Oke, karena ini broadening, sebenarnya bull-nya di dalam sideways besar, ngikutin pola ini aja. Ya. Nah, kalau kita lihat lagi dari weekly-nya dia ada crossover begini ya, kemungkinan sideways dulu, baru nanti mulai running lagi. Kalau kita lihat dari monthly, saya biasanya kalau udah jauh ini pasti udah pakai monthly. Ada bullish triple stochastic ini mungkin sekitar 7 bar atau 7 bulan baru selesai, berarti ya bisa jadi memang antara September November baru kelihatan pelemahannya. Jadi bukan in the short term dalam waktu 2-3 bulan ini, enggak ya. Jadi itu gambarannya yang bisa dipakai, ini angkanya masuk. Jadi bukan berarti Bu Sri Mulyani asal ngomong, tapi kalau saya lihat itu very possible dan itu inline juga dengan approach yang Astronaci gunakan. Nantinya ke depannya saya akan coba apply dengan financial astrology cycle untuk bisa menghitung tanggal berapa atau minggu keberapa atau bulan berapa rupiah bisa mencapai di level tersebut, dan mudah-mudahan pemerintah bisa terbantu dengan ini. Nah, kalian sudah mempelajari dan melihat secara keseluruhan bagaimana cara menghitungnya, bagaimana cara saya menggunakan beberapa metode tersebut untuk mencari harga rata-rata rupiah itu kira-kira di mana. Kalau memang benar nanti tercapai di 18.000 dan 20.000, setidaknya teman-teman semua sudah siap. Kalaupun belum tercapai, berarti kita sudah tahu target penguatannya di mana. Ada kan tadi di area 15 ribuan sekian. Nah, silakan Anda boleh mengambil keputusan, karena ini kembali lagi, ini merupakan sebuah referensi dan ini merupakan sebuah jawaban atau feedback, jawaban kepada masyarakat yang bertanya apakah benar daripada menteri kita ini memberikan gambaran rupiah akan ke 12.000. Untuk analisa lebih dalam, tentunya saya mengundang rekan-rekan semua rich people untuk belajar bersama di A-Club Academy. Ya, Anda bisa langsung catat nomornya, karena di sini kita akan ngobrolin lebih banyak lagi tentang bagaimana US dollar terhadap forex, terhadap gold, dan bagaimana tentunya rich from home, kerja di rumah, dapat duit. Saya ajarkan caranya hari ini juga. Langsung WhatsApp, tanya ke A-Club Academy, saya ingin belajar trading, saya ingin rich from home, saya ingin belajar ilmu Astronaci, diajarin dari 0 sampai bisa dapat panduan trading, dikasih trading sinyal tiap hari, happy seperti teman-teman yang ada di sini. Tadi malam pesta pora panen dari gold market. Kalau mereka bisa, Anda juga bisa. Mereka rata-rata start dengan uang yang kecil, dengan uang $50 atau 500.000 ya. 600.000, 700.000, 1 juta. Biasanya mereka start dengan seperti itu, belajar ilmunya, cara menganalisa dengan membaca grafik tadi, dan akhirnya bisa mencapai puluhan juta dalam waktu yang tidak lama. Ini buktinya, banyak yang happy-happy. Kalau mereka bisa, Anda juga bisa. Rich from home selama pandemi corona. Everybody happy. Sampai ketemu di A-Club Academy. Astronaci make you rich with astrology trading.